Halo sahabat Lore Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan lanjut ke part ketiga. Part 3 ini kita ambil dari light novel bab 8 sampai dengan 10. Pada part sebelumnya, 3 tahun yang tersisa di kastil, Jin menghabiskan waktu dengan menyalin buku teknik di ruangan bawah tanah hingga sampai Jin mendengar suara di balik pintu yang bergeser. Dan Jin memastikan bahwa itu adalah suara peti mati kaca yang terbuka. Selama 2 bulan terakhir ini dia menghabiskan untuk menyalin buku-buku di bawah tanah. Satu-satunya suara yang bergema di sana adalah coretan pensil di atas kertas dan angin bertiup sesekali. Oleh karena itu, meski dipisahkan oleh pintu geser, Jin secara naluriah tahu bahwa peti kaca Murakan sedang terbuka. Siapapun dalam situasi, Jin akan sampai pada kesimpulan yang sama. Sialan, mengapa Murakan bangun sekarang? Jantung Jin berdegup kencang seolah-olah kehilangan kendali penuh atas dirinya sendiri. Area bawah tanah Storm Castle yang tenang dan aman tiba-tiba menjadi mengancam dan berbahaya. Rasa dingin menjalar di punggungnya saat keringat dingin mengalir di wajahnya. Mungkinkah aku salah dengar? Saat keheningan terjadi, Jin mulai meragukan telinganya. Suara sebelumnya bisa jadi sesuatu yang lain. Atau Jin mungkin membayangkan dari awal. Namun harapannya hancur saat klik lain terdengar di luar pintu geser. Faktanya itu bukan satu-satunya suara kali ini. Dia bisa mendengar pakaian bergesekan dengan peti mati kaca, bersama dengan suara kaki seseorang yang menyentuh tanah. Tidak mungkin naga yang telah tidur selama 1000 tahun itu tiba-tiba berjalan dalam tidurnya. Itu hanya bisa terbangun karena alasan dan tujuan yang jelas. Atau bisa jadi tidurnya akhirnya berakhir dan waktunya benar-benar kebetulan. Tenang, tenang. Saya tidak pernah menyinggung Murakan sebelumnya. Seharusnya tidak memusuhi saya. Jin bergumam. Dia tidak ingat Murakan terbangun di kehidupan masa lalunya. Tidak mungkin Jin tidak bisa mendengar berita kebangkitan Murakan, terutama karena dia masih tinggal di Storm Castle saat itu juga. Dalam hal ini, insiden ini karena saya kembali tepat waktu. Dugaan saya adalah bahwa Murakan terbangun karena penampilan saya yang konstan di sini. Ada cerita terkenal di seluruh benua, dikatakan bahwa seseorang seharusnya tidak mengganggu naga yang sedang tidur. Jika tidak, nyawa seseorang akan hilang. Tak perlu dikatakan, meski merupakan cerita terkenal, orang jarang menemukan naga di kehidupan nyata. Bagaimanapun, moral dari cerita ini adalah bahwa naga memiliki kepribadian yang buruk. Hei, menyentak, suara rendah dan dalam mencapai Jin dari balik pintu. Jin masih memikirkan bagaimana bertahan dari situasi ini. Beberapa detik yang kacau berlalu, dia memutuskan bagaimana berperilaku terhadap Murakan. Bersikaplah hormat, bahkan jika Murakan mencoba menyerangku. Aku hanya perlu mengulur waktu sampai para kesatria tiba. Tapi itu hanya untuk skenario terburuk. Dan bahkan jika skenario terburuk terjadi, Jin yakin bahwa dia dapat bertahan hidup dengan kehidupannya yang utuh. Paling tidak, dia tidak bisa dengan mudah mengulur waktu dengan kekuatan spiritual Solderat, dan tidak mungkin dia akan mati. Begitu dia mencapai kesimpulan itu, tekanan yang membebani pundaknya mereda. Murakan juga bisa berbeda dari apa yang dia bayangkan. Naga itu bisa bersahabat dengan alih-alih bersikap bermusuhan. Jin berdiri dan membuka pintu untuk menghadap Murakan. Pemuda tampan berambut hitam yang dilihatnya setiap hari di peti mati sekarang berdiri tepat di depannya. Tubuh manusianya itu kencang, dan orang tidak akan pernah percaya bahwa dia telah tertidur selama lebih dari 1000 tahun. Keturunan Rankandel menyapa wali klan. Jin sengaja tergagap dan berbicara dengan gugup. Dia percaya bahwa dia harus bertingkah seperti anak kecil yang takut pada naga berusia 1000 tahun.
Selain itu, Ran Kandal biasa menyebut Murakan sebagai wali. Jadi jin memutuskan untuk menekankan kata itu. Murakan mendengus, "Penjaga, wali, apakah kamu baru saja mengatakan wali?" Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan keras, tetapi mana di dalam ruangan mulai bergetar dan berputar seperti pusaran. "Katakan itu lagi, dasar bocah brengsek. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa saya adalah wali klan Anda?" Tubuh Murakan menghilang menjadi segenggam asap hitam, hanya untuk terwujud tepat di depan matanya. "Apakah kamu bukan Tuan Murakan? Aku telah diberitahu bahwa naga hitam Murakan adalah penjaga klan Rakandal." Ketika jin menjawab dengan benar, Murakan menatapnya dan berkedip beberapa kali. Dia merasa tidak perlu lagi gagap dan bertingkah ketakutan. "Begitu, bajingan Rakandal terkutuk itu. Jadi itu yang kau katakan pada keturunanmu. Dan bukannya aku bisa melampiaskan amarahku pada anak seukuran ini. Ini membuatku gila." Jin merasa lega setelah mendengar jawaban naga itu. Sepertinya dia tidak sepenuhnya tanpa ampun terhadap anak-anak. Namun demikian, niat membunuh di dalam sela-sela hitam naga itu merupakan indikasi dari karakternya. Jika jin berada di tubuh aslinya yang berusia 28 tahun, Murakan akan mematahkan satu atau dua anggota tubuh tanpa ragu-ragu sebelum melanjutkan percakapannya. "Tapi kenapa naga hitam itu bangun sekarang? Sepertinya bukan karena saya datang ke sini setiap hari. Mungkin ada alasan lain." Mungkin karena kekuatan solderat, kekuatan spiritual, kekuatan bayangan. Itulah satu-satunya hal yang dapat dipikirkan oleh jin sebagai alasan dibalik kebangkitan Murakan dari tidurnya selama 1000 tahun. Jin tidak menggunakan kekuatan spiritual di luar keadaan khusus, tetapi selalu ada energi spiritual dalam jumlah halus yang berputar-putar di sekelilingnya. Jumlah yang tidak dapat dideteksi oleh manusia. Kalau dipikir-pikir, para kontraktor dewa pada umumnya memiliki naga penjaga di sisi mereka, selain kasus-kasus luar biasa tertentu. Kontraktor dewa api, Senu, menerima bantuan naga api, sementara kontraktor dewa angin, Melzeir, disukai oleh naga angin. Itulah alasan mengapa klan Zifar sedikit lebih maju daripada klan Rankandal. Secara resmi, klan Zifar memiliki lebih dari 100 naga di bawah komandonya. Siapa yang tahu berapa banyak lagi yang mereka miliki di balik layar. Meskipun ini hanya hipotesis jin, tergantung pada hasilnya. Pertemuan antara jin dan Murakan ini mungkin merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Satu-satunya masalah adalah teori jin mungkin salah. Selain itu, jin belum pernah mendengar tentang naga yang atributnya mirip dengan bayangan. Patriark dari klan Zifar saat ini adalah Eliar Zifar, kontraktor dewa api Senu. Mereka mengatakan bahwa dia sangat dekat dengan naga api Kadun. Kontraktor dewa angin Melzeir adalah orang kedua saat ini di klan Zifar dan terkenal karena menangani naga angin. Berdasarkan kedua contoh ini, mencoba cari kontraktor yang memiliki atribut serupa dengan mereka. Namun jin belum pernah mendengar cerita yang mengaitkan solderat dengan naga. Bahkan selama percakapannya dengan solderat di kehidupan pertamanya, topik Murakan tidak pernah diangkat. Mari kita uji untuk saat ini. Untungnya ini bukan skenario terburuk. Jika Murakan benar-benar terbangun karena energi spiritual jin, maka tidak ada yang perlu dia takuti. Murakan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, seperti anjing yang menghirup sesuatu yang enak, atau perokok berat yang akhirnya berhasil menyalakan sebatang rokok. Ngomong-ngomong, anak ini tidak bisa disalahkan untuk semua itu. Energi ini berbau harum. Untuk beberapa alasan, itu membuatku merasa hebat. "Siapa namamu, Nak?" Murakan bertanya. "Saya Jin Rankandal, Tuan Murakan." "Bagus, Jin," katamu. "Sejujurnya saya tidak peduli dengan namamu. Kamu seorang Rankandal, kan? Kalau begitu, bawa aku ke kontraktor solderat sekarang juga." "Kontraktor solderat?"
Betul sekali, energi yang dalam ini hanya kontraktor yang dapat memiliki energi spiritual yang kuat. Aku hanya berharap kontraktor ini tidak kasar Temar, bajingan itu. Temar Rakandal, nama dari patriark pertama. Jin hampir tidak sengaja berteriak kegirangan. Tampaknya kehidupan keduanya akan berjalan mulus untuk berpikir bahwa pertanyaan dan kekhawatiran sebelumnya akan dijawab dan diselesaikan dengan sangat cepat. Sudah pasti sekarang dia bangun karena energi spiritual, lagi pula reaksinya itu artinya akulah yang kuasa dalam hubungan ini. Murakan sekarang benar-benar mengabaikan jin. Dia menutup matanya dan fokus untuk merasakan energi. Sementara itu, jin merenung sejenak. Haruskah aku memberitahunya bahwa aku adalah kontraktornya? Atau haruskah aku mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang dia bicarakan? Pilihan pertama akan lebih disukai. Dengan pilihan pertama, jin akan bisa memerintah Murakan seperti seorang pelayan di masa depan. Opsi kedua akan jauh lebih merepotkan. Jika jin bertindak cuek, naga itu akan menyuruhnya membawa klan dewasa, dan jika jin memang membawa orang dewasa ke sini, dia harus menjelaskan bagaimana situasi ini terjadi sejak awal. Dalam skenario itu, dia harus mencium hari-hari perpisahan yang damai ini. Dia tidak akan bisa menyalin buku lagi. Selain itu, pertemuannya yang menentukan dengan Murakan tidak akan berarti apa-apa. Bola energi kecil yang menari seperti api muncul di telapak tangan jin. Mengendus. Sepertinya pikiranku semakin jernih. Murakan menikmati aroma energinya sebelum membuka matanya. Segera dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sepertinya aku adalah kontraktor yang kamu cari, Tuan Murakan. Kamu? Mustahil. Ini adalah kegilaan. Saudara membuat kontrak dengan anak sepertimu. Murakan mulai mundur ketakutan. Dia hampir jatuh karena tersandung kakinya sendiri. Karena kepanikan dalam dirinya mulai tumbuh. Ini gila, tidak bisa diterima. Saudara, Anda mendengarkan bukan? Apa Anda akhirnya menjadi gila? Jelaskan. Sementara Murakan ketakutan, jin membuat bayangan kedua di tangan yang lain. Ayahku memberitahuku bahwa kekuatan ini diberikan kepadaku oleh makhluk yang membawa bayangan ke dunia ini. Murakan jatuh di belakangnya dan menatap ke jin. Keheningan pun terjadi. Jin ingin melanjutkan percakapan mereka, tetapi suasananya tidak tepat. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya ketika dia melihat ketenangan Murakan runtuh dalam waktu singkat. Penyangkalan, marah, keraguan, takut, menyerah. Ekspresinya berubah dalam urutan yang persis seperti itu. Saudara, ini lelucon bukan? Ini tidak benar. Katakan sesuatu. Mengapa kontraktor yang dijanjikan 1000 tahun ini adalah anak ini? Saudara tidak pernah menunjukkan dirinya. Keheningannya juga menjadi salah satu perhatian jin. Dulu ketika mereka membuat kontrak, keduanya biasa mengobrol seperti teman baik. Tapi sejak sebelum kematiannya, saudara tidak pernah berbicara dengan jin lagi sampai hari ini. Bagaimanapun tampaknya Murakan perlu waktu untuk menerima kenyataan ini. Namun dia adalah seekor naga. Meskipun pemarah dan kepribadiannya yang jahat, dia tetaplah seekor naga yang telah hidup selama 1000 tahun. Dia memiliki wawasan yang tajam bersama dengan semangat gigih yang tidak akan putus asa pada situasi yang tidak terduga. Murakan akhirnya menerima situasi yang tidak masuk akal ini. Itu yang paling bisa dia lakukan sekarang. Nak, sepertinya kaulah orang yang dijanjikan sesuai dengan janjiku dengan saudara. Seekor naga secara pribadi telah menyatakan hal itu kepada jin. Dan itu adalah Murakan, naga hitam yang telah dikalahkan oleh patriark pertama. Dulu ketika dia adalah seorang penyihir, jantungnya biasanya berdetak sangat keras setiap kali dia mendengar desas-desus tentang penyihir yang bertarung berdampingan dengan naga. Hidung jin mulai gatal saat emosinya meningkat. Dia tidak bisa mengendalikan panas yang naik ke wajahnya karena kegembiraan. Jadi dia akhirnya menundukkan kepalanya dengan mengatur napas. Kamu masih terlalu muda untuk memahami detailnya, dan saya sedang tidak waras untuk menjelaskan kepadamu.
Jin diam-diam mengangguk pada jawabannya. Pertama dan terpenting, sebagai teman solderat, izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi kepada kontraktor solderat. Suara mendesing. Angin kencang bertiup di dalam ruangan. Energi gelap mulai terbentuk di udara dan berputar-putar di sekitar tubuh Murakan. Dia berubah menjadi seekor naga. Energi gelap yang menyelimuti Murakan meluas seperti awan dan naga hitam besar yang memenuhi seluruh ruangan bawah tanah memasuki penglihatan Jin. Saya Murakan, Proxy Solderat serta temannya, keturunan terakhir dari makhluk pertama yang akan diciptakan dari bayang-bayangan. Mengikuti janji 1000 tahun, saya akan menjadi mitra seumur hidup kamu mulai hari ini, dan seterusnya, sebut namamu. Suara megah mengguncang ruangan. Sikap pemarah dari sebelumnya tidak bisa ditemukan. Saya Jin Rankandel, anak ke-13 dan keturunan terakhir dari Rankandel. Jin menjawab saat dia hampir tidak menekan hatinya yang gemetar. Scene berlanjut setelah 6 bulan sejak pertemuan dengan Murakan. Jin berusia 8 tahun dan menyalin total 50 buku besar rahasia. Hari ini adalah hari si kembar Tona meninggalkan Storm Castle. Sekarang tidak ada yang akan menggangguku selama 2 tahun ke depan. Pikir Jin sambil menatap keluar jendela, memperhatikan para pelayan mengemasi barang bawaan si kembar di gerbong. Sejak hari dia memukul mereka di lorong dan meninggalkan mereka di dekat kuburan burung, si kembar Tona tidak pernah mengganggunya lagi. Para pelayan dengan senang hati menyebut insiden itu sebagai reverse of the bird karena mereka juga tidak terlalu menyukai si kembar. Jin bukanlah satu-satunya yang diganggu oleh mereka di masa lalu. Tetapi sejak hari itu, kakak laki-laki Jin patuh dan akan mendengarkan setiap kata-katanya. Dia bisa memerintah mereka dan memperlakukan mereka seperti pelayan yang cukup praktis. Namun keberadaan pengasuh mereka, Emma, ternyata mengganggu. Dia akan langsung memantau Jin sambil berpura-pura berteman dengannya. Dalam beberapa bulan lagi, wanita cerdik itu akan mencoba mengikuti saya ketika saya pergi bermeditasi di kuburan. Aku tidak bisa membuatnya tahu bahwa aku pergi ke bawah tanah, jadi sempurna kalau dia pergi sekarang. Sampai hari ini, Jin dengan kejam mengabaikan Emma dan memotongnya setiap kali dia mencoba mendekatinya. Niat sebenarnya dari luar dia ingin bergaul dengan si kembar Tona, tapi jauh di lubuk hatinya dia berharap Jin jatuh dari rahmat dan diinjak-injak oleh si kembar. Tatapan mengganggu Emma, akhirnya tidak akan ada lagi hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Saya harus mengambil tindakan dan menghadapinya. Sampai hari ini, Emma tidak memamerkan taringnya atau menikam Jin dari belakang secara terbuka. Meski begitu, Jin memutuskan untuk memberi Emma hadiah perpisahan yang akan menghantuinya selama sisa hidupnya. Tuan muda, Anda harus mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudara Anda sekarang. Baik, Gilly, ayo pergi. Keduanya turun ke halaman Storm Castle. Di bawah hujan lebat, para kesatria yang datang untuk mengawal si kembar Tona ke rumah utama berdiri dalam diam. 1 kesatria pelindung bintang 7 dan 5 kesatria pelindung bintang 6. Mereka semua adalah bagian dari rumah utama Rankandel. Si kembar berada di tengah, memasang senyum lega karena mereka akhirnya akan dijauhkan dari saudara mereka yang jahat. Kakak laki-laki. Ya Jin. Hei. Saat Jin berbicara kepada mereka dengan senyum lebar, saudara-saudaranya menjadi tegang. Kenapa kamu begitu terkejut? Aku di sini hanya untuk mengantarmu. Terima kasih, Jin. Kurasa aku tidak akan bertemu denganmu selama 2 tahun lagi. Sayang sekali bukan? Meski tidak setuju dengannya, si kembar Tona dengan marah menganggukkan kepala mereka. Setelah menepuk pundak mereka, Jin kemudian menoleh ke Emma. Tetap aman juga, Emma. Terima kasih banyak, Tuan Muda, saut Emma. Bisakah kamu membungkuk sebentar? Emma merendahkan dirinya untuk menyamai ketinggian mata Jin. Dia kemudian mendekati telinganya dan berbisik. Emma,
Saya harap Anda bertindak dengan lebih hati-hati di gedung utama. Begitu otaknya memproses makna di balik kata-katanya, wajah Emma memucat menjadi pucat pasi ketika dia menyadari bahwa anak berusia 8 tahun ini telah sepenuhnya memperhatikan tindakan dan niatnya yang tersembunyi. Hawa dingin yang menyengat mengalir di punggungnya. Tenggorokannya tercekek dan dia tidak bisa menanggapi Jin. Namun demikian, Emma entah bagaimana memaksa tubuhnya untuk bergerak dan membungkuk kepada Jin sambil mencoba menyembunyikan kegemetarannya. Kita harus berangkat sekarang, Tuan Muda Jin. Saya akan menunggu dengan tidak sabar untuk melihat penampilan Anda yang bermartabat dalam 2 tahun. Para kesatria mengangkat pedang mereka untuk memberi hormat pada Jin sebelum pergi. Mereka kemudian naik kereta menunggu di dasar Gunung Murakan dan menuju ke rumah utama Rankandel, Taman Pedang. Jin juga akan pergi ke sana dalam 2 tahun lagi. Bocah terkutuk, jelaskan dirimu sendiri, penjelasan yang bisa saya mengerti. Area bawah tanah Storm Castle. Murakan mengungkapkan rasa frustasinya kepada Jin saat dia mengambil keranjang yang Jin bawa. Bocah berusia 8 tahun itu dengan riang menepis kata-katanya dan bagaimana ini bisa? Mengapa hanya ada 1 pai stroberi di dalam keranjang? Apakah Anda meremehkan Murakan Agung? Murakan marah karena pai stroberi. Astaga, bersyukurlah kamu setidaknya memiliki 1 pai. Saya harus menyimpan sebagian dari sebagian saya. Apa kau benar-benar percaya seekor naga akan merasa kenyang hanya dengan 1 pai yang sangat sedikit? Well, aku tidak percaya naga bisa marah karena pai stroberi, tapi sekarang aku melakukannya. Pai stroberi adalah makanan gourmet pertama yang dimakan Murakan dalam 1000 tahun. Itu juga satu-satunya makanan yang bisa memuaskan perut, lidah, dan pikirannya di ruang bawah tanah ini karena dia masih terjebak di sini. Tidakkah kamu merasa kenyang bahkan tanpa makanan berkat energi spiritualku? Cukup dengan omong kosongmu itu. Bocah, dasar bocah tak berperasaan. Tidakkah kamu tahu bahwa naga adalah makanan yang sangat pemilih? Dan bukan hanya saya tidak dapat meninggalkan tempat pengap ini karena keadaan kamu. Sekarang kamu tidak akan memberi saya pai stroberi tambahan? Murakan tidak meninggalkan ruangan bawah tanah sejak kebangkitannya. Itu semua untuk Jin. Dia perlu menyembunyikan hubungannya dengan Murakan sampai dia cukup kuat dan Murakan juga percaya bahwa dia adalah pilihan yang tepat. Ruang bawah tanah hanya dapat diakses oleh pembawa bendera. Jika klan mengetahui bahwa Jin telah menyelinap ke sini untuk menyalin buku-buku rahasia, Chiron kemungkinan besar akan meminta Murakan untuk bertanggung jawab juga. Bahkan jika dia adalah dewa penjaga klan yang terbangun dari tidur 1000 tahun, dengan kata lain, Jin dan Murakan adalah kaki tangan dari kejahatan yang sama. Kamu dan lidah adiboga kamu kaulah yang mengatakan bahwa kamu tidak menyukai makanan yang saya bawa selain pai. Apa menurutmu mudah sekali menerbangkan stroberi ke Storm Castle ini? Jin juga ingin memberikan sedikit pemikirannya tentang topik ini. Tidak hanya hujan yang turun terus-menerus di kastil tanpa memandang musim, kastil ini juga terletak di puncak Gunung Murakan. Bukan tugas yang mudah untuk memasok stroberi segar ke kastil. Selain itu, naga hitam gourmet ini mengatakan bahwa semua makanan lain di Storm Castle adalah sampah dan hanya meminta pai stroberi gili. Apakah ini era di mana orang bahkan tidak bisa makan pai stroberi dengan benar? Hanya ada 2 tahun tersisa dari era yang kamu bicarakan ini. Jadi selesaikanlah makan itu, mari mulai berlatih. Ini juga sepertinya era di mana anak-anak kasar bermain-main dengan naga hitam yang kuat. Pada akhirnya Murakan menyerah, bukannya kue stroberi yang tidak ada akan muncul begitu saja. Hanya karena dia marah pada anak itu. Enak. Ini sangat enak. Apakah kamu mengatakan pengasuh kamu yang memasaknya? Kamu pasti harus memperkenalkan saya padanya ketika saya keluar dari sini. Ya, kamu sudah mengatakan itu puluhan kali.
Jin menjawab sambil menggelengkan kepalanya dengan jengkel. Selama 6 bulan terakhir, penglihatan jin tentang naga benar-benar dihancurkan oleh orang jorok di hadapannya. Naga legendaris yang dia bayangkan selama hari-harinya sebagai seorang penyihir, makhluk yang bijaksana, agung, misterius, kuat, tapi naga di hadapannya kekanak-kanakan, sangat aneh dan jorok. Dia akan selalu berbaring, menggaruk pangkal pahanya saat dia mengeluh tentang sesuatu. Setelah melahap pai stroberi dalam sekejap, Murakan sekali lagi menggaruk tempat yang aneh. Satu-satunya hal yang imajinasiku benar adalah seberapa kuat naga itu mungkin. Sejak hari pertama pertemuan mereka, Murakan mulai mengajari jin cara memanipulasi kekuatan spiritual bersama dengan beberapa jenis seni bela diri. Meskipun tidak pernah melawannya secara langsung, jin bisa merasakan betapa kuatnya Murakan melalui ajaran dan bimbingannya. Namun, sebagian besar kekuatan Murakan saat ini tersegel karena energi spiritual. Jin masih terlalu lemah. Energi spiritual adalah kebutuhan untuk kekuatan dan kelangsungan hidup Murakan, seperti bagaimana matahari diperlukan untuk tumbuhan, dan bagaimana bentuk kehidupan air membutuhkan laut untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, jin bagaikan matahari bagi Murakan, eksistensi yang tak tergantikan. Namun matahari yang perlu tumbuh lebih kuat. Agar kekuatan penuh Murakan kembali, jin harus bertambah tua dan menjadi lebih kuat. Lakukanlah transkripsi itu selama 30 menit, lalu datang ke lorong. Baik, setelah menyelesaikan transkripsi, jin pergi dan memasuki lorong untuk menghadapi Murakan. Apa yang kamu salin hari ini? Buku ilmu bela diri klan Attila. Oh, Attila, ilmu pedang mereka lumayan bagus. Ingatkan saya tentang bagaimana saya menenggelamkan gigi saya ke dalam leluhur mereka dan membunuhnya sekitar 1500 tahun yang lalu. Apakah kamu memahami beberapa di antaranya? Sekitar 30% dari konten, saya tidak cukup memahami sisanya. Jangan putus asa, sungguh luar biasa bahwa kamu memahami 30% darinya pada usia kamu. Memahami sekitar 30% dari buku rahasia klan Attila pada usia 8 tahun merupakan prestasi yang luar biasa. Namun jin menginginkan lebih. Prestasi luar biasa itu menurut standar Arkandol, tetapi dengan ini adalah kehidupan keduanya. Jin ingin mencapai lebih dari itu. Jika dia tidak bisa melebihi standar jenius normal, dia sekali lagi tidak akan bisa mengalahkan 12 saudara jeniusnya. Seberapa banyak dari buku ini yang akan dipahami oleh patriark pertama pada usia saya? Benar. Kamu mengatakan bahwa kamu milih pedang Temar selama ritual seleksi. Itukah alasanmu terus membandingkan dirimu dengannya? Tidak, itu karena saya telah mendengar orang-orang tanpa henti mengatakan bahwa patriark pertama adalah orang terkuat dalam sejarah begitu banyak sehingga ungkapan itu terukir di benak saya sekarang. Itulah mengapa saya membandingkan diri saya dengannya. Orang terkuat dalam sejarah katamu cukup adil. Temar benar-benar luar biasa kuat. Bahkan ayahmu yang disebut kesatria suci sejati mungkin satu tingkat lebih lemah dari Temar. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dibayangkan jin. Meskipun kecepatan pertumbuhan jin yang cepat selama 3 tahun terakhir, setelah membuat kontrak dengan Solderat, dia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai alam True Holy Knight. Bahkan jika dia menjadi pendekar suci yang tak tertandingi. Seperti yang dikatakan Solderat, jin masih tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan ayahnya. Tentu, saya kira akan lebih baik untuk membuatnya jelas. Jelaskan apa? Perbedaan antara kamu dan Temar, ungkap Murakan. Jin mengangguk saat dia fokus pada kata-kata Murakan selanjutnya. Pada usia 8 tahun, Temar tidak akan bisa memahami satu kalimat pun dalam buku ini. Jeda singkat diikuti sebelum Murakan melanjutkan berbicara. Tapi bakat seseorang tidak selalu bisa diukur dengan pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu pedang dari apa yang saya lihat. Kamu cukup berbakat, faktanya kamu seperti seorang jenius yang lahir sekali setiap 100 tahun. Namun kamu masih tidak bisa dibandingkan dengan Temar. Itu agak mengecewakan. Aku yakin ayah kesatria suci sejati
jauh lebih berbakat daripada dirimu. Kalau begitu, apakah aku tidak akan pernah bisa mengalahkan ayahku karena perbedaan bakat kita? Untuk mengalahkan ayahnya, itu adalah tujuan terbesar dan ambisius Jin yang terlahir kembali. Jika dia tidak bisa menang melawan Chiron, Jin tidak akan punya pilihan selain hidup sambil berusaha untuk tidak menonjol lagi, sehingga dia tidak menimbulkan kemarahan Rankandel. Kematian menyedihkan di kehidupan pertamanya. 3 ksatria bintang 9 yang telah menyerang kerajaan Akin, hipotesis Jin adalah bahwa Chiron diam-diam telah mengirim ketiganya. Meskipun dia sangat berharap itu salah. Memang kamu tidak akan menang melawan ayahmu jika itu murni tentang ilmu pedang. Jika itu murni tentang ilmu pedang, benar-benar dasar bocah. Jangan berpikir bahwa dunia hanya berputar di sekitaran ilmu pedang. Kamu juga memiliki kekuatan spiritual dan sihir yang dapat kamu gunakan. Jika kamu menguasai sihir dan kekuatan spiritual hingga batas ekstrim, mungkin saja kamu bisa menjadi lebih kuat dari Temar. Apalagi ayahmu, jadi jangan tidak sabaran. Saya tidak sabar, saya hanya ingin mengetahui batas saya, ungkap Jin. Kamu masih memikirkan batasan? Kamu bahkan setelah mendapat kekuatan spiritual Solderat, mungkin karena kamu masih anak-anak, kamu terlalu tidak sadar. Nama panggilan Solderat di antara para dewa adalah yang tak terbatas. Tak terbatas, itu benar, tidak terbatas. Potensi yang kamu miliki jauh lebih besar daripada siapapun di dunia ini. Itu tidak terbatas, tak terbatas. Itu sebabnya fokus saja pada tumbuh dewasa untuk saat ini. Kamu harus meninggalkan tempat yang menyesakkan ini dan menjelajahi dunia untuk mengalami kehidupan. Kalau begitu, tentang apa pelatihan hari ini? Melepaskan energi spiritual kamu selalu bisa mempelajari dasar-dasar seni bela diri nanti. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, sampai hari kamu meninggalkan Stormcastle, kamu hanya akan melatih kekuatan spiritual. Selain aura dan mana, ada beberapa orang di dunia ini yang memiliki kekuatan khusus lainnya. Meski jumlahnya sedikit dan jarang, di antara kekuatan khusus ini, kekuatan spiritual adalah yang paling langka dan dari semuanya. Dan makhluk yang mengontrol kekuatan spiritual dapat dipisahkan menjadi 2 kategori. Mereka yang lahir dari Solderat, sama seperti Murakan, dan orang-orang yang membuat kontrak dengan dewa sama seperti Jin. Selama masa jayanya, Murakan dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk menangkis 5 penyihir bintang 9 secara bersamaan tanpa harus melarikan diri. Jin bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan penuh naga itu. Dengan kata lain, sekarang Solderat menolak untuk menunjukkan dirinya. Murakan adalah guru yang sempurna untuk Jin. Orang-orang seperti kamu dan saya yang dapat menggunakan kekuatan spiritual dapat melepaskan energi spiritual. Ini adalah teknik pertama dan terakhir yang perlu kamu ketahui. Pertama dan terakhir, itu adalah teknik dasar namun juga gerakan yang mematikan. Prinsipnya mudah. Ini mirip dengan bagaimana seorang penyihir menggunakan mana. Saat penyihir mencapai tahap bintang 3, mereka bisa melepaskan mana. Dengan kata lain, jika seseorang bisa melepaskan mana, mereka telah mencapai tahap bintang 3. Karena Jin adalah penyihir bintang 5, di kehidupan sebelumnya melepaskan mana adalah hal yang mudah baginya. Namun sementara Murakan tahu bahwa Jin memiliki mana di dalam dirinya, dia tidak tahu bahwa anak itu memiliki pengetahuan keterampilan penyihir bintang 5. Jin belum memberitahu naga itu tentang kelahirannya kembali. Dan dia tidak berencana memberitahu siapapun mulai sekarang. Tapi sejauh yang aku tahu, penyihir tidak menggunakan pelepasan mana sebagai gerakan mematikannya, bukan? Hanya karena mereka berdua menggunakan kata rilis dan memiliki gaya yang mirip, bukan berarti pelepasan mana berada pada level yang sama dengan melepaskan energi spiritual. Bagaimanapun, sebelum kamu belajar cara melepaskan energi spiritual, kamu harus belajar cara melepaskan mana terlebih dahulu. Bagaimana bisa? Atas pertanyaan Jin, Murakan hanya mengangkat bahu.
Kamu harus mulai dengan mempelajari teknik-teknik yang lebih mudah. Maukah kamu belajar cara mengayunkan pedang baja ketika kamu bahkan tidak bisa mengangkat pedang kayu? Jin mengangguk ketika dia memahami artinya. Meskipun dia enggan, dia sudah menguasai cara melepaskan mana di kehidupan sebelumnya. Jadi dia merasa tidak sabar. Baiklah, saya seharusnya menganggap ini sebagai revisi. Aku juga belum mencoba melepaskan mana sejak kemunduranku, jadi ini kesempatan bagus. Begitu Murakan duduk tepat di depan Jin, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sungguh lucu, saya tidak pernah berpikir saya akan mengajarkan sihir kepada seorang anak Rankandal. Jika ayahmu tahu tentang ini, kamu dan aku pasti sudah mati. Belajar sihir sebagai Rankandal menandakan pengkhianatan. Kebanyakan klan bela diri tidak menyukai sihir, tetapi tidak banyak dari mereka yang membenci pemikiran sihir sebanyak klan Rankandal. Sejak kematian Patriark pertama, Rankandal menganggap sihir dan penggunanya sebagai hal yang tabu dari klan. Proses berpikir anggota klan adalah jika seseorang mempelajari sihir, seseorang tidak akan bisa mencapai puncak ilmu pedang. Pada kenyataannya, beberapa pendekar pedang sihir telah muncul sepanjang sejarah, tetapi tidak satupun dari mereka mencapai prestasi yang luar biasa. Mereka perlahan menghilang dan semua jejaknya lenyap. Itu sama untuk klan sihir. Sementara klan sihir tidak melarang seni bela diri. Mereka sangat meremehkan pengguna aura. Diyakini bahwa aura akan mengotori kemurnian mana. Namun keyakinan ini salah. Alasan sebenarnya mengapa Rankandal melarang sihir adalah karena janji memalukan yang dibuat dengan Zifar 1000 tahun yang lalu. Selama era Temar masih hidup, Rankandal adalah klan pendekar pedang ajaib. Saat itu klan Rankandal tidak setenar sekarang, dan sejarah tidak sesempit dan dibuat-buat. Satu-satunya yang menyadari kebenaran itu adalah Jin, Rekresor dan kontraktor Solderot, dan Murakan yang bersama dengan beberapa tokoh kunci klan Rankandal dan Zifar. Ayahku akan membunuh kita saat dia menyadari aku belajar sihir darimu. Tidak jika dia membunuhku sebelumnya karena diam-diam datang ke sini tanpa izin. Memang jika apa yang kamu ceritakan tentang ayah kamu benar, maka saya yakin dia akan membunuh kamu, karena kita adalah kaki tangan. Izinkan saya memberitahu kamu rahasia sebelumnya. Kita mulai pelatihan. Orang-orang di seluruh dunia percaya bahwa meskipun langka, pendekar pedang ajaib tidak akan pernah bisa menjadi benar-benar kuat. Bukan? Jin berpura-pura tidak tahu dan Murakan tertawa. Itu semua omong kosong. Itu adalah kebohongan yang dibuat oleh orang-orang bodoh Zifar yang jauh lebih jahat daripada Rankandal. Meskipun kamu membutuhkan persyaratan untuk mencapainya, pendekar pedang sihir adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Klanmu pernah menjadi klan ahli pendekar pedang sihir yang terhormat dan dihormati. Begitukah pertama kali mendengar cerita ini? Apa kamu tidak terkejut? Murakan bertanya dengan suara kecewa. Meski terlambat, Jin terkesiap dan kagum pada naga yang hanya menggelengkan kepalanya pada akting mengerikan anak itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kejutan yang kurasakan pada hari aku bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, kamu mengatakan sesuatu tentang persyaratan. Nak, jadi kamu harus memiliki kedekatan yang tinggi dengan mana? Kepekaan terhadap aura dan tubuh fisik yang prima, dan kontrak dengan dewa. Jadi, saya sudah menyelesaikan persyaratannya. Sekarang setelah kamu mengerti, tidak perlu takut belajar sihir mulai sekarang, tapi berjanjilah padaku satu hal, nak. Kamu tidak boleh mengungkapkan sihir kamu kepada klan sampai kamu cukup kuat. Tidak perlu membuatku berjanji itu. Saya sudah tahu konsekuensi potensial. Saya baru saja berusia 8 tahun dan saya tidak berencana untuk menggigit debu dalam waktu dekat. Bagus, kemudian mulai sekarang tujuan hidup kamu adalah berdiri di puncak lebih kuat dari siapapun agar saya bisa hidup nyaman dan mewah. Ayo mulai latihan sekarang. Pertama, mari kita coba menstimulasi dan membangkitkan manamu. Untuk melakukan itu,
kamu perlu jin menciptakan bola mana seukuran buah kenari di atas telapak tangannya. Dan Murakan hanya bisa menatap dengan tidak percaya. Dasar gila. Ini apa-apaan? Bagaimana kamu bisa melakukannya dalam 1 detik? Kamu bahkan tidak membiarkan saya selesai menjelaskannya. Jin juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia berencana untuk menahan dan menunjukkannya sedikit untuk memuaskannya, tetapi telah menciptakan bola mana secara tidak sadar. Lebih sulit untuk mengontrol tubuh seorang anak berusia 8 tahun dibandingkan dengan yang berusia 28 tahun. Apalagi dia sudah lama tidak menggunakan sihir, yang merupakan penyebab lain dari kesalahan ini. Sebelum Jin bisa memberikan alasan, Murakan mengepalkan tinjunya dengan erat dan berdiri. Begitu, Solderat, saya akhirnya mengerti mengapa kamu memilih dia sebagai kontraktor kamu setelah 1000 tahun. Kuharap dia benar-benar hebat, dia benar-benar luar biasa. Nak, kau membuat jantungku berdegup kencang dalam kegembiraan. Kesalahan itu tampaknya menguntungkan Jin. Untuk melanjutkan tindakan kekanak-kanakannya, Jin menggaruk bagian belakang kepalanya dan memasang senyum canggung. Apakah ini sesuatu yang mengesankan? Apakah itu sebuah pertanyaan? Aku hanya pernah melihat 3 orang berhasil menciptakan mana safir di masa kecil mereka. Pertama kali dengan patriark pertama klan Zipper, yang kedua dengan patriark keempat, dan akhirnya kamu. Murakan mulai menceritakan kisah tentang bagaimana leluhur Zipper pertama dan keempat telah mencapai prestasi ini pada usia muda, masing-masing 5 dan 7 tahun. Namun Jin tidak terlalu terinspirasi oleh ceritanya, karena dia sama dengan mereka. Jin bersama dengan kedua leluhur itu, semuanya adalah jenius ajaib dalam arti yang sebenarnya. Sebelum kemundurannya, Jin telah menjadi penyihir bintang 5 dalam waktu 3 tahun. Dan karena dia berhasil membuat kontrak dengan Solderat, Jin berpotensi lebih berbakat daripada 2 penyihir terkenal itu. Jika saya lahir di klan Zipper selama kehidupan pertama saya akan mencapai tahap bintang 8 setidaknya pada usia 28 tahun. Bahkan mungkin panggung bintang 9, Murakan akhirnya mengakhiri tawa maniaknya. Hei, sejujurnya, saya pikir kamu akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk mempelajari cara melepaskan energi spiritual. Tapi pada tingkat ini, kamu mungkin bisa berhasil sebelum kamu meninggalkan Storm Castle. Ayo segera pindah ke fase berikutnya. Pelajaran selanjutnya adalah tentang transfer mana. Itu adalah teknik dasar yang membutuhkan seseorang untuk memadamkan mana di satu sisi dan memindahkan ke sisi lain dengan akurasi yang tepat. Mempelajari teknik ini adalah hal yang mudah bagi Jin, sekali lagi. Tetapi dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Sekarang Murakan memiliki ekspektasi tinggi terhadap Jin. Tidak perlu meningkatkannya lebih jauh. Jika tidak, harapan Murakan yang luar biasa namun tak tertahankan akan menjadi beban bagi Jin. Dan bisa kembali menggigitnya di kemudian hari. Selain itu, meskipun kesalahan sebelumnya menguntungkan Jin, kali ini fakta bahwa dia membuat kesalahan itu penting dan mengkhawatirkan. Untuk mendapatkan keterampilan dan teknik untuk mengontrol mana secanggih kehidupan sebelumnya, dia harus berlatih berulang kali bahkan untuk teknik dasar. Jin mendengarkan penjelasan Murakan dan berusaha mentransfer mana di tangan kanannya ke tangan kirinya. Aku sengaja gagal, untuk sementara belum berhasil. 10 menit sudah cukup. 10 menit kemudian Jin berhasil mentransfer mana di tangan kanannya ke tangan kiri secara akurat. Murakan lalu menyeringai lebar. Tetesan keringat mulai terbentuk di dahi Jin. Sebenarnya lebih sulit baginya untuk secara sengaja melakukan teknik yang mudah, jauh lebih lambat, seperti bagaimana mengangkat benda berat secara berlahan, lebih melelahkan dibandingkan dengan mengangkatnya dengan cepat. Baik, kerja bagus. Jika kamu berhasil menyelesaikan prosedur ini dalam 5 detik, kamu seharusnya bisa melepaskan mana. Dengan kata lain, kamu akan menjadi penyihir bintang 3. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Jin bertanya sambil menyeka keringatnya. 2 tahun. Mendengar jawabannya, Jin memutuskan bahwa mencapainya dalam 1 tahun sudah cukup meyakinkan. Setelah menyelesaikan perhitungan di benaknya, Jin mengangguk ke naga itu. Baik,
kemudian latih transfer mana sedikit lebih banyak dan kemudian kembali ke atas untuk hari ini. Dan untuk berjaga-jaga jangan berlatih di dalam kastil saat aku tidak bersamamu. Setelah berlatih selama 1 jam lagi, sudah waktunya bagi Jin untuk kembali ke permukaan. Saat dia mengemasi buku catatan dan keranjangnya, Murakan kembali berbaring di lantai menggaruk pangkal pahanya. Nak, saat kamu datang besok pastikan untuk mengisi keranjang itu sampai penuh dengan pie strawberry. Jika tidak, saya akan memastikan kamu mengetahui konsekuensinya. Murakan memperingatkan Jin saat dia mulai berjalan pergi. Pie strawberry yang kamu makan tadi adalah yang terakhir. Apakah kamu tahu berapa banyak strawberry yang kamu makan selama 6 bulan terakhir? Sialan. Kalau begitu bawakan aku pie jenis lain yang dibuat oleh pengasuhmu. Lalu bagaimana dengan pie tikus? Dasar anak brengsek, kemarilah dan rasakan tinjuku. Jin berlari keluar dari lubang yang terhubung ke koridor bawah tanah. Sesuatu selain tikus, silahkan, aku memohon padamu. Ketika Jin kembali keesokan harinya, keranjangnya penuh dengan pie apel. Murakan pun puas dan membelai kepala Jin. Setelah berlalu, hari ini 9 September 1789, ulang tahun Jin yang ke-9. Menghabiskan hari ulang tahun mereka di Storm Castle yang selalu berangin dan basah sepanjang tahun. Tidak baik untuk pertumbuhan mental dan emosional anak-anak. Saat selusin pelayan dan Gili bersama dengan 5 kesatria meletakkan lilin di atas kue, angin kencang di luar menghantam jendela kastil. Selamat ulang tahun Tuan Muda Jin, selamat ulang tahun, terima kasih semuanya. Saat anak berusia 9 tahun itu meniup nyala api lilin, semua orang berkumpul di sekitarnya dan bertepuk tangan. Karena para kesatria mengenakan sarung tangan, suara tepuk mereka yang kuat mengalahkan suara orang lain. Pesta ulang tahun itu suram dan sunyi, seolah-olah mereka hanyalah orang biasa yang tidak mampu memberi makanan mewah. Meski begitu, Jin masih sangat gembira dan masih diberkati. Di kehidupan sebelumnya, dia bahkan belum menerima salam dari orang-orang yang tinggal di kastil untuk ulang tahunnya selain pengasuhnya. Saat Gili mengiris kue dan memberikan sepotong kue kepada semua orang, satu-satunya kesatria yang menjaga pintu masuk utama Storm Castle tiba-tiba menerobos masuk ke dalam ruangan. Tuan Muda Jin, ini adalah kesatria pelindung bernama Khan. Tidak banyak situasi di mana Khan berani berlari di dalam lorong kastil. Intuisi Jin memberitahunya bahwa seseorang dari keluarga utama Khan telah datang berkunjung. Wanita tertua datang berkunjung. Kakak perempuan Luna. Jin berseru saat dia berdiri. Kakak tertua Jin, Luna Rakandal. Anak sulung dari 13 anak Siron Rakandal. Itu adalah fakta yang mapan bahwa dia adalah yang terkuat dari semua bersaudara. Pada usianya yang sekarang 28 tahun, dia menjadi seorang ksatria bintang 9 yang membuktikan asumsi sebelumnya. Namun terlepas dari kekuatan dan ketenarannya, dia tidak pernah berpartisipasi dalam perang suksesi Rakandal. Kompetisi yang mengerikan dan tidak sedap dipandang untuk memperebutkan tahta dalam kehidupan pertama Jin dan selalu bergerak sendiri. Dia bukan tipe orang yang akan datang untuk memberi selamat pada adiknya di hari ulang tahunnya. Mengapa dia ada di sini? Jin berlari ke jendela dan melihat keluar. Luna mengambil langkah besar saat dia menaiki tangga menuju Storm Castle. Di punggungnya ada pedang, simboliknya pedang besar Krantel. Baik, sampai di sini dulu part ketiga. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.